Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita hari ini. Kembali lagi kita dalam acara workshop online Sentosa Training and Consulting. Dengan tema kita hari ini adalah bekal pelaku pengadaan menghadapi panggilan hukum. Tema kita hari ini tentunya sangat luar biasa, terkhusus bagi teman-teman para pelaku pengadaan barang dan jasa, karena menghadapi panggilan hukum ke APH tentunya membutuhkan persiapan dan tentu saja mental yang kuat menghadapi penyidik APH. Apalagi semisal penyidik KPK. Nah, apa dan bagaimana mekanismenya akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu, terkhusus bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih ke Pak Muji maupun rekan-rekan dari Muji Santosa Training and Consulting atas kepercayaan yang diberikan selaku moderator pada siang hari ini. Di layar nampak sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Fauzan, SHMH. Beliau narasumber kita hari ini. Salam kenal Pak Ahmad. Sama-sama Pak, salam kenal juga. Baik Pak. Sehari-hari beliau bertugas sebagai Jafung PBJ Madya Pak ya, di Kementerian SDM. Sekaligus Ketua DPW IFPI DKI Jakarta. Benar Pak ya? Iya Pak. Oke, baik Pak. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi tata tertib pelaksanaan workshop kita hari ini. Bahwa pelaksanaan workshop ini dilaksanakan kurang lebih 90 menit. Dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan oleh narasumber. Kurang lebih kami berikan waktu 45 menit Bapak untuk memaparkan. Dan sesi kedua tanya jawab kurang lebih selama 45 menit. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silakan klik raise hand dan akan diberikan bertanya oleh saya secara berurutan. Jika ada waktu, pertanyaan melalui kolom chat akan kami bacakan kemudian. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sekaligus post-test Bapak Ibu. Dan hanya peserta yang mengisi post-test yang berhak mendapatkan sertifikat. Link post-test sendiri akan dibagikan ke kolom chat setelah pemateri selesai memaparkan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat sendiri dapat diakses atau di-download paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Link akan dikirimkan ke WA Group, sedangkan link video dapat disaksikan kembali melalui YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini tentu saja bisa bernilai ibadah, dan tak lupa terkhusus bagi teman-teman yang sedang sakit atau sedang berjuang melawan pandemi ini, agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga badai pandemi ini cepat berlalu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan hormat ke narasumber untuk memaparkan materi kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak Suhendra. Salam kenal bagi Bapak Ibu semua di kelas Muji Santosa ini. Merupakan kebanggaan bagi saya telah menjadi bagian dari kelas di Muji Santosa ini. Terus terang saya merasa sangat senang di kelas Muji Santosa ini karena hampir setiap hari saya bisa belajar tentang pengadaan barang jasa gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali saya masuk di grup Muji Santosa ini untuk pengetahuan bagi saya yang bekerja memang
sebagai pelaku pengadaan barang jasa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu kami langsung ke materi. Izin share screen. Ya. Untuk materi pada sore siang ini kami mengambil bahan, yaitu bekal pelaku pengadaan menghadapi panggilan hukum. Sebenarnya memang saya pernah sebelumnya juga di kalangan anggota kami di IFPI itu pernah juga menyampaikan tentang materi ini, cuman mungkin ini lebih kepada umum ya, karena sebelumnya kami menyampaikan di lingkungan IFPI itu khusus kepada KPK, tapi ini kita mencoba untuk melihat dari sisi pemanggilan hukum, baik dari kejaksaan, dari kepolisian maupun dari KPK. Bahwa latar belakang dari materi bekal bagi pelaku pengadaan menghadapi panggilan hukum ini adalah bahwa kalau kami melihat data dari ICW mulai Januari sampai Juni ini, itu yang ditangani oleh kejaksaan itu ada 151 kasus, ini baru 6 bulan. Kemudian di kepolisian itu ada 45 kasus, kemudian di KPK itu ada 13 kasus. Ini baru 6 bulan ya. Kemudian dari jenis korupsi yang ada yang ditangani oleh 3 lembaga aparat penegak hukum ini, rata-rata lebih banyak kepada kerugian negara. Memang di sini ada suap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan, pencucian uang, dan sebagainya. Tapi memang yang paling besar adalah jenis korupsi pada kerugian negara. Ada 209 di tahun 2012, 2021 ya, di satu semester. Satu semester itu 1 Januari sampai 30 Juni 2021. Bahwa banyaknya korupsi ini kami ingin mungkin memberikan bekal ya. Bekal itu sharing lah istilahnya, itu sharing pengalaman, bahwa kami di sini itu sebetulnya memberikan pengalaman, sebetulnya bukan sebagai narasumber yang seperti saya lihat di file-file sebelumnya di Muji Santoso itu ada banyak-banyak ahli ya. Terutama di grup sini juga banyak ahli-ahli juga di bidang pengadaan barang jasa. Jadi di sini kami sharing aja sebagai fungsional pengolah pengadaan barang jasa yang memang pernah dipanggil oleh KPK, pernah dipanggil oleh kepolisian. Kalau kejaksaan belum ya, meskipun KPK saya sekali, kepolisian sekali. Kalau kejaksaan ke kantornya sih sering gitu, cuma ngantar surat aja gitu, tidak dipanggil gitu. Jadi untuk modusnya itu lebih pada kegiatan atau proyek fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan markup. Ini yang 4 besar ya, yang di modus ya, dan jenis korupsinya lebih banyak ke kerugian negara. Ini latar belakang kami mengambil bahan bahwa dalam pelaku pengadaan barang jasa ini itu sangat rentan sekali adanya korupsi, sehingga kita sebelum melakukan kegiatan pelaku sebagai pelaku pengadaan barang jasa, sebelum dipanggil oleh APH, oleh hukum, kita sudah disiapkan langkah-langkah preventif. Nah, untuk data di KPK, di sini kami melihat bahwa kecenderungan di 2020 sama 2021 ini naik masalah pengadaan barang, tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa. Jadi ini saya melihat ini kalau 2021, 2020 ini tinggi ya masalah kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa. Ini juga pasti menyangkut teman-teman kita sebagai pelaku pengadaan, pasti diperiksa oleh KPK. Ini per 1 Oktober ya 2021, belum ke Desember. Mungkin bisa jadi nanti bisa-bisa kita mengalahkan kasus suap ya, yang memang banyak sebelumnya itu rata-rata didominasi oleh suap gitu.
Ya, ini yang melatar belakangi kami membahas tentang bekal ya. Kita selaku insan pengadaan barang jasa, selaku pelaku pengadaan barang jasa perlu bekal untuk menghadapi panggilan hukum. Kalau kita bicara masalah pelaku pengadaan, Bapak Ibu sudah paham betul ya, terutama yang sering banyak terlibat adalah PPK, Pokja, pemilihan, apalagi juga penyedia, kemudian KPA. Lebih banyak dalam sesi ini pembahasan untuk bekal bagi PPK, KPA. Kalau PA ini kalau di kami adalah menteri, dan Pokja pemilihan, penyedia. Kalau agen pengadaan karena memang belum ada ya, secara aturan ada, tapi memang belum ada agen pengadaan, tidak dibahas untuk ini. Untuk penyelenggara sekolah juga tidak dibahas. Jadi yang besar-besar aja. Untuk pejabat pengadaan biasanya pengadaan kecil-kecil juga tidak dibahas, tapi masih ada hubungan dengan Pokja juga, dengan hubungan PPK itu pejabat pengadaan. Di sini pelaku pengadaan yang kami bahas adalah PPK, KPA, Pokja, penyedia. Ya, karena ini sudah tahu Bapak Ibu sebuah fase untuk pelaku pengadaan itu siapa aja sih gitu. Sesuai dengan Perpres 12 2021. Kalau kita dipanggil oleh APH, baik itu dari kejaksaan, dari kepolisian, dari KPK, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, yang pernah mendapatkan surat panggilan KPK ini warna kuning, coklat ya, kuning coklat biasanya, diantar langsung oleh kurir dari KPK. Dan ada ini contoh surat panggilan, disebutkan dengan jelas menghadap ke penyidik, diinformasikan biasanya 3 hari sebelum proses pembuatan BAP atau pemeriksaan. Nah, biasanya memang di APH tertentu panggilannya mereka cukup sekali di pertama gitu ya. Kemudian di kedua, ketiga, keempat mereka itu tinggal telepon aja, besok datang atau 2 hari datang gitu. Jadi memang terkadang di APH itu pada prakteknya panggilan itu hanya panggilan yang pertama kali, untuk yang kedua, yang ketiga per telepon. Itu yang memang kita alami seperti itu ya. Kemudian kalau kita dipanggil APH, Bapak Ibu tentu sudah tahu ya kira-kira ini posisinya ini dalam penyelidikan atau penyidikan. Kemudian dipanggilnya sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai ahli ini. Kalau ahli sih enak ya sebagai ahli ya. Kemudian pasal apa ini yang akan disangkakan nih, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi gitu. Kemudian perkara apa yang lagi disidik atau di penyelidikan, pasti akan disampaikan di surat yang di sini ya, pemanggilan oleh APH gitu. Nah, ini yang pasti akan ada di surat panggilan di APH. Nah, kemudian kita akan coba satu persatu ya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sudah tahu sekali ini bagaimana penyelidikan, bagaimana sebagai saksi, bagaimana sebagai pasal, ini kita sharing pengalaman yang pernah dulu dipanggil, meskipun cuma dipanggil sekali ya. Ya, penyelidikan dan penyidikan mungkin yang background-nya sarjana hukum udah tahu ya Bapak Ibu ya. Memang yang melakukan itu istilahnya itu penyelidik gitu. Yang melakukan untuk penyidikan adalah penyidik. Bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, bisa dari pegawai negeri sipil, penyidik pegawai negeri sipil gitu yang melakukan ini. Kemudian ruang lingkupnya itu adalah penemuan peristiwa tindak pidana gitu. Masih nyari ini, ada nggak tindak pidananya gitu. Kalau ini sebetulnya sudah menemukan di sini, cuman memang menitik beratkan penemuan bukti ya untuk menangkap tersangka.
Kemudian alurnya pasti dari penyelidikan dulu, baru penyidikan ya. Kemudian penerapannya mencari tahu ada enggak unsur pidana, masih nyari-nyari pihak kepolisian. Kalau sudah penyidikan, sudah ada unsur dari pidana yang dituntut. Kemudian dari penyelidikan, kemudian kita melihat saksi apa sebagai tersangka. Kalau sebagai ahli nggak usah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagai saksi, sebagai orang ya yang dapat memberikan keterangan ya guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sebagai saksi kewajibannya ya harus hadir ya. Kemudian hak-haknya ya dipanggil sebagai saksi oleh penyidik ya harus ada surat ya, surat pemanggilan ya, surat pemanggilan secara sah ya. Kemudian berhak untuk memberikan keterangan ya tanpa tekanan ya. Pada saat kita disidik tidak boleh dari penyidik itu menekan kita untuk harus memberikan keterangan ini padahal nggak tahu dia yang dia maksud, karena dalam tekanan harus memberikan jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh penyidik ya. Kemudian berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat ya kepada saksi ya. Misalkan contoh kalau saksi itu langsung ditanya, misalkan ini contoh aja ya, misalkan apakah Anda sudah berhenti memukul istri, nah, seperti itu misalkan. Loh, berarti kalau jawab iya ya berarti ya pernah juga kita memukul istri, kalau jawab tidak ya pernah juga gitu. Jadi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menjerat saksi yang kalau dijawab ya pasti salah gitu, misalkan seperti itu gitu. Kemudian sebagai tersangka, bahwa seorang tersangka itu adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti ya, permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ya minimal 2 alat bukti ya, 1 bukti bukan bukti ya, kalau istilah dalam hukum ya pasti minimal ada 2 alat bukti yang harus dimiliki oleh tersangka ya. Kemudian kewajibannya ya jika dipanggil wajib hadir, dan hak mendapatkan penjelasan ya mengenai apa sih yang disangkakan kepadanya untuk mempersiapkan pembelaan. Kemudian dari tersangka juga mengajukan saksi yang dapat menguntungkan ya, saksi yang menguntungkan. Kemudian berhak untuk memberikan keterangan juga tanpa tekanan sama dengan saksi di sini. Kemudian mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum dan memilih sendiri ya penasehat hukumnya ya. Tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ini hanya pokok-pokok saja ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai KUHAP-nya silakan dibaca secara lengkap di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu kami mengambil yang pokok-pokoknya saja, kira-kira haknya sebagai saksi, hak sebagai tersangka di sini diberikan jaminan oleh undang-undang. Kalau hak sebagai ahli ya di sini tidak kami sampaikan ya, karena di sini lebih fokus kepada saksi sebagai tersangka. Kalau ahli kita tinggal menyampaikan keahliannya aja di depan penyidik. Selanjutnya setelah status apakah sebagai saksi ahli, sebagai tersangka, kemudian kita lihat pasal yang disangkakan, pasti akan ada pasalnya. Mereka rata-rata memberikan pasal yang disangkakan itu adalah kerugian negara, pasal 2 ayat 1 ya, dan pasal 3. Pasal 2 ayat 1 ini yang sering disangkakan oleh penyidik terhadap korupsi di pengadaan barang jasa. Ini hampir ya 90% di sini penyidik itu menyatakan kerugian negara. Kemudian kalau di pasal 2 ayat 2-nya itu untuk pemberatan terhadap kasus korupsi yang dalam kondisi ekonomi negara lagi sulit, lagi pandemi seperti sekarang ini, itu pemberatan bisa dihukum mati ya. Kemudian pasal 3
itu rata-rata ini yang disangkakan kepada Pokja ini. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang. Itu hampir di pasal 2, pasal 3 ya. Kadang mereka nanti di primer, sekunder, yang pertama kerugian negara, kemudian kalau dia cadangannya bisa misalkan suap menyuap di pasal 5 ya, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di sini pasal penyuapan kadang juga dimasukkan di dalam tindak pidana korupsi ini, termasuk juga pemerasan dalam jabatan, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa ini, pelaksana sama PPK-nya masih satu keluarga dan sebagainya, benturan kepentingan, kemudian penggelapan jabatan, perbuatan curang, ini yang masuk di tindak pidana korupsi. Saya tidak akan membahas masalah kerugian negara seperti apa, perbuatan melawan hukum seperti apa, karena juga sudah ada filenya ya dari grup diskusi Pak Muji Santosa ini, sudah lengkap dari profesor-profesor universitas, dari berbagai universitas sudah kami baca juga terkait dengan perbuatan secara melawan hukum. Jadi kami di acara ini tidak membahas khusus mengenai perbuatan secara melawan hukum. Kalau mau bahas itu pasti panjang pembahasannya, dan mungkin lebih pas ya kalau yang bahas itu para doktor, profesor di kalangan universitas yang memang ahli di bidang tindak pidana. Jadi kira-kira yang sering itu ini yang disangkakan di pengelola pengadaan barang jasa pasal 2 dan pasal 3. Kalau Pokja di pasal 3. Ya. Ini yang pasti akan disangkakan, kecuali mungkin ada tertangkap tangan gitu, misalkan ya tertangkap tangannya di mana, biasanya si suap menyuap dan sebagainya. Bisa aja nanti setelah ada tertangkap tangan bisa mengarah ke kerugian negara, atau cuman di kasus di suapnya aja. Selanjutnya untuk yang asal disangkakan sudah, kalau perkara yang atau paket pengadaan kondisional ya, jadi kita tidak bahas di sini. Jadi kalau paket-paket pengadaan barang jasa berarti pasti akan paket disebutkan paket pengadaan A di tahun sekian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan kalau kita ada suratnya kayak gini. Nah, suratnya sudah masuk kayak gini. Kita terima 3 hari ya sebelumnya ya. Kira-kira apa yang harus kita siapkan? Ya, yang pertama pasti harus paham nih kasus per kasusnya gitu. Masalah pengadaan X di tahun 2020 gitu. Mereka harus paham yang dipanggil bisa jadi PPK, yang dipanggil bisa jadi Pokja, harus mengetahui, tidak bisa datang tanpa melihat dulu kasus-kasus yang disangkakan, karena bisa jadi kasus itu 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, atau bisa jadi 10 tahun yang lalu, bisa jadi gitu, karena kan kalau kasus korupsi itu yang dasar kadaluarsanya bisa 12 tahun, bisa 20 tahun gitu, kadaluarsa dari kasus korupsi yang memang diatur oleh undang-undang. Jadi agak panjang juga ini masalah kadaluarsa dari kasus korupsi. Itu tergantung dari jumlah ininya ya, hukumannya ya. Kalau hukuman 3 tahun misalkan, atau hukuman 5 tahun, itu maksimal 12 tahun gitu ininya kadaluarsanya. Kalau hukuman 20 tahun misalkan maksimal dia kadaluarsanya bisa 20 tahun gitu. Jadi cukup panjang juga ya Bapak Ibu. Kadang kita lupa itu ya, kasus-kasusnya itu di 10 tahun yang lalu bisa-bisa kita dipanggil di tahun sekarang gitu. Kemudian dokumen-dokumen tentu kita harus siapkan dari dokumen perencanaan. Nah, terutama juga bagi PPK ini, HPS ini, dan pendukungnya ini. Dari mana dulu dapat
HPS. Kemudian proses-proses tendernya seperti apa itu Pokja, ini bisa di-download di SPSE. Kemudian untuk kontrak itu terkait dengan PPK, BSD juga PPK. Kalau perencanaan KPA yang ditanya, tapi kadang juga perencanaan itu berhubungan dengan PPK. Kalau masih ada waktu minta pendapat ya, pendapat dan ahli. Kalau sebagai tersangka ya harus ada pendampingan. Minta pendapat dari LKPP dan ahli di bidang pengadaan barang jasa. Tentu 3 hari itu sudah cukup untuk menyiapkan bekal ya terhadap panggilan dari APH 3 hari kira-kira untuk sebelum dipanggil. Tentu dari yang dipanggil bisa kalau sakit ya minta pengunduran gitu. Misalkan tidak bisa hadir, bisa dihubungi. Biasanya mereka dari APH itu ngasih nomor telepon gitu, kasih telepon, kemudian kita hubungi aja kalau misalkan tidak bisa gitu, dengan surat keterangan sakit, misalkan lagi sakit ya. Kalau lagi sakit masih bisa dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Tidak akan bisa kita lagi sakit ini. Dari penyidik itu tidak akan bisa bikin BA pemeriksaan gitu. Ya saya lagi sakit, pasti ditunda itu ininya gitu. Pemeriksaannya gitu. Hanya kebanyakan hanya lagi sakit ya, pasti tidak akan dilakukan pemeriksaan karena kita kalau lagi kondisi sakit itu memberikan keterangan pasti agak ini ya pikiran ya agak susah gitu, nggak bisa konsentrasi. Ini di kalangan kejaksaan atau mungkin juga di APH yang lain, barangkali ini kode-kode yang Bapak Ibu sering dengar itu adalah di P21 biasanya ini yang ini nih yang terkenal. Udah P21 belum nih? Jadi udah lengkap gitu proses penyidikan gitu, udah tahu semua ya Bapak Ibu untuk kode-kode di dalam menangani kasus hukum di APH itu. Sekarang lagi dipanggil misalkan saksi atau tersangka berarti masih P19. Bantuan keterangan ahli, P20. Atau dikembalikan nih ininya pengembalian berkas karena tidak lengkap gitu. Ada P19 gitu. Atau ada susulan hasil penyidikan memang sebelumnya sudah lengkap tapi ada P21A gitu. Itu sudah biasa dipakai istilah ini di dalam pelaksanaan pemanggilan oleh APH ya. Kemudian selanjutnya ini saya cerita di KPK ya. Di KPK sendiri itu kalau Bapak Ibu pernah ya ke KPK, saya informasikan di sini yang pernah ke KPK ini yang nomor 1 ini hanya menyerahkan laporan LHKPN ya Bapak Ibu ya. Di nomor 1 ini kalau Bapak Ibu di paling kiri, berarti itu menyerahkan laporan harta kekayaan. Tapi meskipun sekarang secara online ya, tapi surat kuasa untuk melihat rekening dan sebagainya itu ngasihnya di sini di nomor 1 ini laporan LHKPN. Nah di nomor 2 ini kalau sebagai saksi sebagai ya saksi ya atau saksi ahli di nomor 2 ini masuknya gitu. Tapi kalau sudah sebagai terdakwa biasanya sudah misalkan dia sudah di penjara KPK dan sebagainya masuknya di nomor 3 ini ya. Ya biasanya saksi-saksi itu masuk di melalui pintu ini dan setelah itu mereka lapor ke resepsionis kemudian ngasih data-data, nulis di sini nama, alamat dan sebagainya, nulis formulir ya di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa tunggu di sini sambil nunggu dipanggil oleh ini gitu. Jadi tinggal nunggu aja. Yang penting kita sudah lapor. Ini saya bicara di KPK ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah nunggu di sini Bapak Ibu nunggu dipanggil oleh Bapak ini dipanggil. Jadi begitu dipanggil Bapak silakan masuk gitu. Nah,
Begitu Bapak naik ke atas, itu Bapak pasti akan didampingi oleh minimal 1 orang untuk naik ke atas di sini gitu. Begitu juga nanti setelah selesai dipanggil, Bapak juga turun juga, dan itu turun juga didampingi oleh staf dari KPK ya. Jadi kita semua ya, tidak ada pengecualian maupun dari pejabat maupun dari ASN yang lain maupun dari staf, pasti sama alurnya seperti itu, naik didampingi, turun didampingi, dijamin nggak akan tersesat ya Bapak Ibu ya. Ini resepsionisnya yang di KPK ya Bapak Ibu ya. Untuk di APH yang lain tidak mungkin biasa lapor ya kepada front office. Untuk yang APH misalkan dari kepolisian, dari kejaksaan dan sebagainya, lapor di sini. Kemudian pasti ada nunggu, kemudian nunggu kita dipanggil oleh APH yang bersangkutan. Di sini kalau KPK ada SOP-nya sendiri, pasti SOP-nya diantar, masuk diantar, turun juga diantar ya. Jangan sampai kita diantarnya itu Bapak Ibu masuknya ke sini. Nah, wah kalau diantar masuk ke sini udah masuk di tersangka udah ini. Kalau masuknya ke sini gitu. Tapi kalau diantar sampai di sini udah disuruh pulang gitu ininya gitu. Ini yang karena di sini penjaranya agak ke kanan di sini gitu. Di KPK ya, Ibu ya. Ya, ini contoh salah satu contoh yang di KPK, tentu yang tadi kami jelaskan di kepolisian itu mirip-mirip juga, cuman mungkin ini lebih ketat ya Bapak Ibu ininya pemeriksaan dan SOP-nya. Kemudian selanjutnya ini contoh pemeriksaan KPK. Bagaimana sih ruangannya sih? Ruangan pemeriksaan itu seperti apa ya Bapak Ibu ya? Nah, ruangan pemeriksaan itu 2 kali 5 ya, sekitar 2,5 kali 5 meter ya, yang ini ya Bapak Ibu ya, sekitar itu. Dan itu nanti yang misalkan sebagai saksi berarti berdua sama penyidik. Di sini penyidik, di sini nanti saksi, ataupun kalau memang dia tersangka, biasanya itu kalau khusus di KPK itu hanya bisa dilihat melalui pintu kaca oleh pengacara dan sebagainya. Kalau dia sebagai tersangka, dia cuma lihat dari kaca aja lagi diproses di KPK. Kalau sebagai saksi ya duduk di sini, kemudian di BAP di sini, jadi berdua aja gitu ya. Jadi biasanya dari penyidik itu masuknya di sini, terus dari saksi itu masuknya di belakang. Jadi ini ada 2 jendela, pintu di sini sama pintu di sini, sehingga dari saksi masuknya dari sini, dari penyidik masuknya dari sini. Jadi ketemunya cuma di sini aja ya untuk KPK ya. Nah, untuk yang dari kejaksaan atau kepolisian itu seperti apa sih gitu. Nah, saya yang pernah ke kepolisian itu ruangannya nggak seperti ini ya. Kan mungkin bisa jadi di kepolisian tertentu seperti ini ya. Di kepolisian itu ruangannya itu hanya ruangan biasa aja gitu ya. Yang orang lain kita ngomong, orang di sampingnya juga mendengar juga gitu. Tidak seperti di KPK ya. KPK seperti ini udah khusus dia. Tidak akan ada orang yang bisa mengganggu proses pembuatan BAP. Di sini Bapak Ibu alat perekamannya udah canggih ya di KPK ya. Di sini tidak boleh bawa handphone ya, tadi sebelum naik itu tidak boleh bawa alat-alat elektronik. Yang boleh dibawa memang yang terkait dengan misalkan ada dokumen pengadaan, itu aja yang dibawa ya. Jadi siap-siap handphone dan sebagainya akan disimpan di loker khusus. Biasanya memang ada di bawah di sini ininya, loker khusus. Itu kurang tahu ya saya pas di sini, karena memang sebelumnya itu saya di gedung yang lama ya, pernah di gedung yang lama. Biasanya memang disimpan semua handphone. Jadi seharian siap-siap nggak bisa dihubungi ya melalui handphone, karena memang
handphonenya ditaruh gitu ya. Untuk kepolisian sih kalau saya sih bawa kalau handphone ya, lebih ini ya ini. Tapi itu juga tergantung dari ini SOP-nya ya Bapak Ibu. Bisa jadi di kepolisian tertentu harus simpan semua alat-alat elektronik dan sebagainya, sehingga mungkin dari kepolisian tertentu lebih ketat bisa jadi gitu ya. Nah, untuk perekam di sini sudah canggih ya Bapak Ibu ya, sudah ada CCTV, ada komputer yang untuk menulis berita acara, ada telepon kabel aja gitu. Jadi Bapak Ibu apa yang disampaikan di ruangan ini, Bapak Ibu akan terekam semua itu ininya apa yang disampaikan, mau ngomong apa aja udah terekam. Kalau nanti Bapak Ibu mengelak gitu dan sebagainya, saya dipaksa di ini, ya tinggal dibuka aja rekaman CCTV-nya apa memang penyidik itu paksa apa enggak gitu, bisa dicek gitu ininya rekaman CCTV dan ada kamera di ruangan penyidik ini. Nah, kemudian pemeriksaannya ini ya berhadap-hadapan ya Bapak Ibu ya, pasti di awal itu ditanya ini KTP, kemudian KTP aja paling yang dibawa ke atas ya. Kemudian apakah Anda sehat? Kemudian apakah Anda mengetahui kasus ini gitu. Nah, apakah Anda bersedia nih mintai keterangan di sini yang paling penting apakah Anda sehat ya. Begitu Bapak Ibu bilang sakit gitu. Oh, ya udah ulang itu. Tapi dicek dulu nih kalau KPK nih. Cek dulu ada dokter KPK sudah standby di dokter KPK sakit oke dicek. Ternyata menurut dokternya itu enggak gitu. Oh ya udah langsung aja di ini lanjut gitu. Tapi kalau memang bilang sakit terus diperiksa sama dokter KPK sakit ya udah suruh pulang dulu nanti di ini lagi panggil lagi. Kalau saya mendingan lebih cepat lebih baik panggil aja karena kan nunggu lama-lama atau pasti juga dipanggil juga gitu. Kalau nggak sakit banget ya ikut aja sehat gitu ya. Tapi kalau memang sakit ya benar-benar sakit ya apa boleh dibuat ya. Kita ya sakit itu udah nggak akan bisa pikiran ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik ya. Ya di sini ditekankan bahwa saksi itu dicatat ya sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi. Dicatat apa yang dibilang gitu ya. Kemudian BAP-nya itu dibacakan dulu atau dicek, suruh cek gitu. Sudah benar nggak ini BAP-nya ada yang mau bahasanya atau kurang pas. Kalau tidak setuju dia bisa aja dirubah Pak. Maksud saya seperti ini bisa minta BAP-nya diperbaiki dulu gitu sebelum ditandatangani gitu. Nah, kemudian ini saya mencoba untuk kira-kira apa sih yang ditanya ya di saat BAP itu gitu. Udah yang ini yang rata-rata ya ditanya dan tidak pasti ini ya per kasus itu pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik itu akan berbeda sesuai dengan kasus yang ditangani gitu. Ini rata-rata mereka itu beranjaknya dari Pokja ya. Pokja itu baru nanti ke PPK, ke KPA dan sebagainya. Biasanya sih kasus korupsi itu kelihatan dari Pokja dulu nih. Seperti apa ini meskipun nanti bisa disambungkan ke perencanaan, bisa disambungkan ke pengendalian kontrak gitu. Tapi tidak selalu dari Pokja ya, tapi memang dari perencanaan juga sudah ada, kemudian dari Pogjanya juga satu aliran ya dari KPA, Pokja, PPK sama-sama berkolusi misalkan ya mudah-mudahan tidak ya. Saya yakin sekarang dengan era sekarang itu sudah orang udah sadar dan tidak mau lagi seperti saya yakin ya sekarang itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pasti yang ditanya ini mana SK Pogjanya dari Kepala UKPBJ gitu. Terus menjabat sebagai Pogja dari tanggal berapa gitu. Saudara sudah membaca kewenangannya gitu. Kemudian kira-kira saudara itu sebagai Pogja dalam pengadaan barang jasa itu apa aja sih ininya yang di kewenangannya gitu melaksanakan
persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, menetapkan pemenang pemilihan penyedia yang di bawah 10M untuk konsultan, di atas 100 di bawah 100M untuk di luar konsultan ya, pengadaan barang, pengadaan jasa. Ini yang tapi yang sering itu yang saya kasih warna hijau muda ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya pembuka aja ya Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini aja, pembuka dari penyidik. Nah, pasti intinya di sini Bapak Ibu, mengapa Anda menetapkan sebagai Pokja menggunakan penunjukan langsung. Nah, silakan aja penunjukan langsung di Perpres 12 ya 2021, silakan copy paste aja gitu. Kenapa sih dilakukan penunjukan langsung? Karena ini gitu. Sesuai dengan paket pengadanya. Kenapa di tender cepat nih? Pasti ditanya kalau tender cepat ya. Kalau kita melaksanakan tender, ditanya ya karena penunjukan langsung tidak bisa, tender cepat tidak bisa ya, satu-satunya ya di tender gitu. Kemudian kenapa dilakukan prakualifikasi gitu untuk paket-paket yang kompleks ya, dilakukan prakualifikasi ya. Kalau pasca kualifikasi ya karena sederhana. Nah itu silahkan dibaca. Ini saya tidak menuliskan secara lengkap keseluruhan alasannya. Saya cukup menyampaikan kalau yang ditanya nanti kenapa pakai sistem nilai gitu. Kalau seharga terendah sih udah gampang ya kita ngejawabnya ya. Kenapa pakai sistem nilai gitu? Itu akan ditanya ya. Kenapa pakai 1 file, 2 file gitu. Itu alasan dari penyidik itu pasti akan nanya. Nah, yang juga sering ditanya juga kenapa persyaratan kualifikasinya ini gitu. Kenapa gitu. Nah, ya sesuai dengan KPP 12, sesuai dengan peraturan, misalkan syarat di peraturan ketenagalistrikan itu ada sertifikat badan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan gitu. Misalkan kenapa ada tambahan syarat ini atau ada persyaratan lain yang ditambahkan di kualifikasi gitu. Apakah ini tidak diskriminatif dan sebagainya. Karena waktu juga terbatas ya cuma 40 menit atau 50 menit ya, saya secara besarannya aja ya Bapak Ibu. Kenapa Pokja memenangkan PTX? Ya inilah pokoknya di sini, ini intinya di situ. Jadi Pokja itu harus bawa itu kertas kerjanya. Kenapa sampai menang PTX ya? Kalau PTX itu terendah, dia itu penawarannya terendah, aman. Kita udah alasannya ya memang terendah gitu. Tapi begitu pemenang ke-5, pemenang ke-10, wah itu kita banyak energi untuk menjelaskan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Kenapa gugur nih nomor 1 sampai nomor 4? Itu yang harus dijelaskan bahwa evaluasi dokumen penawarannya itu pasti akan ditanya ya. Ini kasusistis ya Bapak Ibu ya. Ini kasus apa dulu misalkan, tapi memang pokok poinnya penyidik itu mengarah ya itu nanti kan pada akhirnya kan ada kerugian negara dengan adanya persekongkolan dan sebagainya. Nah ini dari segi Pokja ya Bapak Ibu, yang memang kadang jalur masuk pertama itu dari Pokja kadang ya, meskipun dari perencanaan itu agak sulit ya dibuktikan ininya, tapi dari Pokja ini kelihatan di sini. Kenapa dimenangkan oleh PTX itu? Penyidik itu pinter loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu dipaksa ya untuk mengaku ya. Nanti penyidik itu punya segala cara bahwa nanti pasti Bapak Ibu akan benar secara sadar tidak sadar atau tidak sadar, oh ya ini saya misalkan ya ini disuruh sama PPK untuk memenangkan ini, pada akhirnya terpojok juga Pokja pemilihan itu kalau misalkan dia melakukan ya kolusi ya, karena ini sudah terlatih ya Bapak Ibu ya, penyidik itu sudah dilatih untuk tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan pembuktian gitu. Nah, pada akhirnya mereka itu yang akan mengaku sendiri karena kelihatan nih dari dia itu memenangkan PT ini tanpa alasan ya, kelihatan gitu ya ininya. Nah, selanjutnya yang paling banyak ya BAP-nya pasti PPK itu udah paling banyak ya PPK itu, makanya pekerjaan PPK ini cukup berat ya. Ini pertanyaan di sini ya adalah ini ya administratif aja ya sebagai pendahuluan ya. Ini juga ini aja normatif aja, ini pertanyaan 1 sampai nomor 11 ya, kira-kira normatif aja pasti tetap
di berita acara ditulis ya, karena dia akan melihat SK sebagai PPK, SK kewenangan sebagai PPK dan sebagainya gitu. Ini secara normatif aja ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira penekanan untuk PPK itu apa aja sih kira-kira gitu. Nah, PPK itu akan ditanya masalah KAK yang berpotensi diskriminatif gitu. Jadi cuma penyedia tertentu yang sudah diset gitu untuk memenangkan penyedia yang memang persyaratannya diskriminatif gitu. Itu yang akan dikejar ini. Kemudian HPS. Nah, ini yang menjadi ini ya titik kritisnya dari PPK ini. Akan ditanya HPS-nya ini standarnya dari mana. Kemudian siapa yang nyusun nih HPS-nya ini. Acuannya dari mana HPS-nya. Kalau Bapak Ibu benar-benar bersih ya HPS-nya disusun secara benar ya, tidak ada markup dan sebagainya, akan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak mengada-ngada HPS-nya. Kemudian banyak juga yang praktek pengalihan pekerjaan nih, pasti pas PPK tahu nih, pasti pada saat pelaksanaan kelihatan itu pada saat itu bisa ini dialihkan apa enggak nih pekerjaannya gitu. Kemudian apakah diperiksa penawaran mengenai personil, alat kerja dan sebagainya gitu. Nah, ini juga sebagai PPK pasti ditanya juga ini kalau konstruksi ya ini ya Bapak Ibu ya, pre-award meeting, pre-construction meeting, mutual check, showcase meeting itu sangat pasti ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penyidik ya. Buku Pak Muji Santoso dengan pengelolaan kontrak itu udah bagus ya sekali ya, pengelolaan kontrak pemerintah itu sangat bagus ya. Saya bukan promosi ya, saya melihat itu udah jarang sekali memang referensi-referensi yang ini ya bagus untuk referensi kita bagi PPK terutama ya, bagaimana sih kita melakukan pengelolaan kontrak itu. Nah, itu sangat bagus untuk PPK dalam melaksanakan pekerjaannya, karena di sini bagaimana kita melakukan pre-award meeting, pre-construction meeting, mutual check itu udah bagus untuk PPK karena nanti kalau tidak mulai di kita preventif ya Bapak Ibu, ya siap-siap bekal kita tidak ada gitu. Bekal kalau dipanggil oleh penyidik APH, mana nih tahapan yang dilakukan, bukti-bukti kita melakukan ini, kita tidak menyiapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus PPK itu benar-benar jadi kita itu berpikir bahwa seolah-olah kita nanti akan dipanggil nih oleh APH gitu. Jadi harus mulai dipersiapkan itu, meskipun ya nggak dipanggil ya, tapi sebagai pencegahan preventif itu seolah-olah kita itu nanti akan siap-siap nih PPK dipanggil, karena memang ya bisa 10 tahun bisa aja dipanggil, kita pensiun ternyata kasus ini diangkat ya Bapak Ibu ya, atas laporan-laporan itu bisa LSM Bapak Ibu, bisa teman sendiri ya Bapak Ibu ya, bisa aja teman sendiri melaporkan atau bisa dari penyedia yang kalah ya Bapak Ibu ya, yang melaporkan terhadap tindak pidana korupsi ini. Kemudian bagi PA-KPA, ini juga untuk yang nomor awal ini 1 sampai berapa ini 12 kira-kira normatif ya, kira-kira apa kewenangan Anda ya, menetapkan perencanaan, kemudian menetapkan dan mengumumkan RUP, ini PA-KPA ya, kalau di kami KPA itu eselon 2 setingkat itu biasanya Sesdijen diangkat sebagai KPA, PA itu menteri. Nah, apa kewenangan KPA? Nah, kira-kira ini gitu. Kemudian bagaimana prosedurnya, ini lihat di pasal 10 gitu. Itu KPA menugaskan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Jadi KPA mendelegasikan atau menugaskan ya PPK untuk pengeluaran anggaran ini. Ini sebagai normatif aja, pertanyaan-pertanyaan sebagai pendahuluan ya Bapak Ibu untuk KPA. Nah, yang mungkin menjadi penekanan dari penyidik ini kira-kira mungkin ya kalau ada pemecahan paket nih,
sehingga masuk di ini tidak di tender ya gitu. Atau mungkin pemaketan tidak berdasarkan kompetensi penyedia atau kodifikasi. Jadi karena mungkin ini paket untuk dimenangkan oleh penyedia tertentu gitu ya. Kemudian dia pemaketannya sesuai dengan keinginannya dia untuk memenangkan penyedia tertentu gitu. Kemudian kira-kira yang sering ditanyakan bagi KPA. KPA itu lebih kepada perencanaan ya. Misalkan pada saat KPA mengangkat PPK gitu, ternyata sudah di pertengahan tahun langsung disuruh membuat KAK, HPS dan sebagainya langsung dikontrak tanpa melibatkan perencanaan. Bisa jadi itu menjadi poin yang ditanya oleh penyidik ya terhadap KPA. Tapi ini KPA ini ininya ke perencanaan. Jadi memang perencanaan itu agak sulit ya untuk dibuktikan adanya korupsi, kolusi itu agak sulit dibuktikan. Cuman memang nanti bergeraknya dari Pokja. Pokja itu akan saya disuruh ini KPA ini untuk misalkan ya memenangkan ini, memenangkan yang baru dia akan tarik ke perencanaan. Memang agak-agak jarang juga untuk pembuktian dari KPA. Untuk pertanyaan dari penyidik untuk membuktikan bahwa ada tindak pidana korupsi oleh KPA. Nah, itu memang tidak langsung ke KPA-nya, tapi mulai dari Pokja, kemudian PPK, baru dia akan ke KPA. Karena pastikan ditanya KPA itu apakah saudara mengusulkan nama penyedia, ya pasti KPA bilang ya enggak gitu. Pasti bilang begitu gitu. Nah, itu akan terlihat dari PPK, dari Pokja itu memberikan kesaksian yang sebenarnya itu seperti apa, itu akan bisa ngaku dari sini. Dari KPA itu tidak akan ngaku bahwa dia mengusulkan penyedia, tidak akan gitu. Jadi dia akan misalkan ya KPA sebagai tersangka misalkan, atau KPA sebagai saksi bisa aja gitu. KPA tidak ada main di sini gitu. Perencanaan ini KPA tidak ada main, jadi aman bagi KPA gitu untuk melaksanakan paket ini. Nah, bagaimana untuk penyedia? Kira-kira apa yang ditanya ya oleh penyedia oleh penyidik kepada penyedia? Kebetulan saya belum pernah ya jadi penyedia, mohon izin ya Bapak Ibu, kira-kira aja ini yang ditanya oleh penyedia ini hanya normatif aja ya Bapak Ibu ya. Siapa pasti direktur ya yang ditanya ya, direktur utama atau siapa yang punya kewenangan untuk tanda tangan kontrak gitu. Pengadanya bidang apa gitu. Nah, ditanya nanti Anda ada pengalihan pekerjaan, kalau ada pengalihan apakah sudah diketahui oleh PPK, bisa jadi dia jual beli paket ya Bapak Ibu untuk pekerjaan di sini gitu ya. Kemudian apakah Anda sudah memeriksa kualitasnya gitu, apakah Anda sesuai dengan kontrak, kualitas dan kuantitasnya, itu kira-kira ya penekanan dari pertanyaan oleh penyidik kepada penyedia. Bisa aja fiktif ya Bapak Ibu, nah, baru dia akan kejar nih. Kelihatan banget kalau fiktif itu udah nggak ada barangnya, udah pasti kelihatan ya. Kalau masih ada barang dicek dulu apakah sesuai dengan kualitasnya gitu. Nah, ini udah terakhir ya untuk penyedia. Nah, ini selanjutnya ini sebelum kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemberian keterangan ya dari penyedia, dari Pokja pemilihan, dari PPK, dari KPA ini, ya kami menyarankan agar memberikan keterangan sesuai yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri ya. Bukan didengar oleh orang lain ya. Jangan sampai Pokja misalkan mengatakan bahwa itu pengadaannya fiktif lah. Jangan ya, jangan, itu ranahnya PPK ya untuk mengatakan bahwa itu fiktif dan sebagainya. Pokja itu hanya melaksanakan pemilihan, jangan memberi keterangan yang bukan dia lihat sendiri, bukan dia alami sendiri, itu berbahaya, itu bisa-bisa fitnah ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam memberikan keterangan ya kami sarankan secara jujur aja apa adanya, karena memang
Bapak Ibu penyelidik itu udah pinter ya Bapak Ibu, udah pendidikannya juga udah ahli ya, bagaimana mengungkap tindak pidana korupsi itu tanpa melakukan penekanan ya. Penekanan di sini ditekan supaya orang itu ngaku enggak gitu. Dia ngalir aja gitu. Ada teknik-teknik yang sudah dimiliki oleh penyelidik atau penyidik itu untuk mengungkap kasus itu udah pinter sekali ya. Jadi ya kalau saya misalkan diperiksa kita secara jujur aja apa adanya ya kita ini ya jangan sampai kita ini ya korupsi nepotisme itu ya. Jadi kalau kita melakukan itu ya bekal kita jadi nggak ada gitu. Jadi pasti kita akan kelihatan itu Bapak Ibu kalau kita memberikan keterangan itu terus tidak benar gitu pasti gugup gitu ya. Bapak Ibu ya kelihatan dari ininya gitu. Bapak Ibu bisa dibuktikannya itu gini, biasanya itu kan panggil jam 9 ya. Jam 9 kemudian jam 12 itu istirahat tuh makan siang gitu. Makan siang biasanya dikasih dari kalau di KPK itu dikasih gitu. Kalau di kepolisian itu kadang enggak ya, kadang enggak dikasih. Nah, dicek juga makannya jam 12 itu enak nggak gitu. Kalau kerasa enak itu berarti dia nggak terlibat. Tapi kalau udah makannya udah kerasa oh padahal ini enak tapi nggak enak selera makan itu udah kelihatan ketakutan kita memberikan keterangan ini pengalaman aja ya Bapak Ibu ya diperiksa oleh APH dan memang yang terakhir dari kami itu sebagai pelaku pengadaan itu ya itulah profesionalisme ya Bapak Ibu ya dengan adanya kelas di Muji Santosa ini saya sangat salut nih Bapak Ibu ya belajar terus pengadaan barang jasa gitu ya. Kita itu ini ya Bapak Ibu ya pengaturan pengadaan barang jasa itu banyak banget ya Bapak Ibu. Kalau kita berhenti belajar itu kelihatannya nggak akan update, maksudnya berhenti belajar itu nggak buka-buka peraturan, nggak buka-buka ini cuma tender aja gitu ya. Tendernya jadi asal-asalan ya Bapak Ibu. Cuman memang di sini selain juga profesional ya integritas ya Bapak Ibu ya. Bahwa integritas itu memang bagian yang harus dimiliki bagi pelaku ya, tidak hanya profesional tapi juga integritas dijaga untuk pelaku pengadaan karena memang kalau sudah kita nasi jadi bubur ya sudah sulit ya untuk diangkat ya. Memang ya Bapak Ibu integritas saja tidak cukup. Bapak Ibu di sini integritasnya bagus banget. Tidak korupsi. Cuman memang tidak tahu gitu aturan mengenai pengadaan barang jasa gitu. Nah, itu yang ini juga kita gitu terjebak juga kita di sini. Bekal kita jadi tidak ada gitu untuk memenuhi ya panggilan dari APH ya. Bapak Ibu karena waktu ya Bapak Ibu yang sudah hampir 1 jam ya Bapak Ibu masih ada diskusi dan tanya jawab. Kita diskusi aja ya Bapak Ibu. Saya bukan ahli sekali di bidang pengadaan barang jasa. Barangnya di sini suhu-suhu yang ahli pengadaan barang jasa. Silakan kita berdiskusi di kesempatan pada siang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzan. Yes. Masih di unmute Pak? Oh iya maaf. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzan. Materi yang sangat bermanfaat tentunya. Dan tentu saja memberikan pemahaman baru bagi kita semua terkhusus bagaimana bekal kita, bekal pelaku pengadaan, bekal pelaku PBJ menghadapi panggilan hukum oleh APH. Nah, kita sih berharap mudah-mudahan teman-teman pelaku PBJ ini tidak mendapat surat cinta ya. Apalagi surat cintanya dari lembaga anti rasuah, misalnya KPK. Nah, tapi jika terjadi hal demikian, tentunya pembahasan Pak Ahmad Fauzan ini sedikit banyak sudah memberikan pengetahuan dan bekal menghadapi pemeriksaan, khususnya sebagai saksi. Baik, sudah ada 2 penanya, Pak. Kita undang yang pertama, Pak Beni Iksan. Silakan bergabung, Pak Beni. Ya, Dan baik, sebutkan Pak. nama Terima kasih, dan Pak.
Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kami dari Kabupaten Sumbawa, Pak. Di sini mungkin ini sangat menarik sekali nih kaitan dengan pembahasan hari ini, yaitu kaitan dengan pelaku pengadaan dalam panggilan hukum ini. Jadi mungkin langsung saja Pak. Di sini kami ingin menanyakan atau meminta sharing sedikit kaitan dengan slide Bapak halaman 2, Pak. Di situ data penanganan kasus korupsi itu, ini kebetulan kami juga belum pernah dengar atau baru kami mendengar ada istilah markdown, Pak. Yang biasa kami, yang familiar kami ketahui yaitu markup terhadap barang dan jasa ini. Nah, di sini ada markdown. Mungkin bisa dijelaskan kaitan dengan markdown ini, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi mungkin ada contohnya bagaimana, seperti apa, Pak, untuk markdown ini. Terus yang kedua, Pak. Terdengar jelas suara saya, Pak? Jelas, Bapak. Lanjut. Yang kedua ini kaitan tadi ada penjelasan tentang pengalihan pekerjaan, Pak. Jadi memang dalam pelaksanaan PBJ ini, terutama pekerjaan konstruksi ini, jadi banyak perusahaan-perusahaan itu atau yang mengikut penawaran atau lelang ini, dia meminjam pakai perusahaan lain itu nanti dialihkan, Pak. Jadi kira-kira kalau di sini apa tindakan PPK, Pak? Apabila memang ditemui adanya pengalihan pekerjaan. Jadi karena kalau kita minta klarifikasi ke penyedianya sendiri, mereka tidak akan mengakui kalau pekerjaan itu akan dialihkan gitu. Nah, mungkin di sini ada solusi atau mitigasinya seperti apa untuk menghindari terjadinya pengalihan terhadap pekerjaan saat pelaksanaan pekerjaan saat berkontrak, Pak. Mungkin itu, Pak, sedikit. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni atas pertanyaannya. Jadi 2 pertanyaan, Pak, ya. Yang pertama terkait penjelasan terkait dengan markdown tadi. Yang kedua pengalihan pekerjaan terkait mitigasi apa yang dilakukan oleh PPK. Nah, silakan Pak Ahmad Pausan. Ya, terima kasih Pak. Terus terang ya kami sampaikan di sini data dari ICW, Pak. Jadi ICW memang di sini cuma 1 ya Pak ya, memang agak-agak jarang sekali ya Pak ya terjadi markdown ini dalam pengadaan barang jasa Pak ya. Di sini cuma 1 ya dibandingkan 200 dan ini memang sangat jarang sekali Pak ya. Jadi kalau kami lihat Pak ya di markdown ini pendapat aja Pak ya, karena memang juga seringkali jarang ya Pak ya kita menemui istilah markdown istilahnya itu. Jadi kalau markup itu kan meninggikan harga Pak ya. Kalau ini menurunkan ya Pak ya, menurunkan harga gitu ya. Jadi sebetulnya kalau menurunkan harga itu bagi pemerintah itu malah bagus banget Pak ya. Kalau ya, itu spesifikasinya memenuhi Pak ya. Di sini bisa jadi markdown itu menurunkan harga tapi spesifikasinya mungkin secara sekilas tidak kelihatan turun, tapi begitu dicek secara kenyataan, secara audit pada barang yang diterima itu, oh kelihatannya ini terjadi menurut saya itu kualitasnya berkurang gitu. Ininya Pak ya, kalau saya mengartikan seperti itu, meskipun kasus-kasus seperti ini mungkin 1 banding 100 Pak ya, ini 1 banding 200 Pak ya kalau dilihat dari kasus yang disampaikan oleh ICW di kuartal 1 ya Pak ya, 1 dari Januari sampai Juni Pak ya. Nah untuk pengalihan yang kedua Pak, untuk yang pertanyaan kedua pengalihan, jadi tadi kami sampaikan bahwa pengalihan itu harus ada persetujuan dari PPK dan itu memang disampaikan juga sebelum pada saat kita kontrak itu kan mana-mana aja yang bisa dialihkan atau bisa disubkonkan gitu. Jadi misalkan
dia tidak ada persetujuan dari PPK atau tidak ada kontrak sebelumnya yang memang itu pekerjaan itu dialihkan, ya bisa kena ini Pak, bisa dipertanyakan nanti pada saat penyidikan. Kalau misalkan itu terjadi kualitas yang jelek, itu kan dampaknya akan ada kerugian negara gitu ya. Itu dalam pengalihan. Selengkapnya pasti di buku Pak Muji Santosa itu udah lengkap Pak, kalau masalah pengadaan untuk pengendalian kontrak gitu. Kira seperti itu Pak untuk menyingkat waktu. Mungkin dari teman-teman Pak Sohendra, silahkan ya Bapak Ibu, saya bukan yang ahli banget ini masalah pengendalian kontrak, ya silahkan didiskusikan ya Pak. Kalau saya salah ya mungkin diperbaiki Pak. Demikian Pak. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, biar nanti di grup saja mungkin ya. Oke, nanti kasih, lanjut Pak, di grup diskusi Pak Ahmad Fauzan. Siap. Baik, kita masuk ke penanya raise hand kedua. Silakan bergabung, Kakanda Muhammad Nasir. Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi ke kantor naik motor, jangan lupa diparkirkan. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi melihat, membaca, menyimak, dan mendengarkan apa yang disampaikan narasumber ini materinya ini cukup menarik sekali Pak. Ini bagus benar ini. Ini termasuk salah satu tips-tips untuk supaya ada menghindari atau menghadapi pemeriksaan. Ada beberapa yang kami tanyakan Pak, ingin kami tanyakan kepada Pak narasumber ini terkait dengan masa kadaluarsa pemberkasan tadi Pak. Jadi di situ kan ada kira-kira berapa tahun Pak kalau untuk masa kadaluarsa berkas pengadaan tender itu Pak? Apakah ada masanya atau tidak? Apakah sepanjang tahun, apa belasan tahun? Itu. Kedua, kami pengalaman sih Pak, pengalaman bukan diperiksa, alhamdulillah tidak sampai ke kejaksaan. Saya pengadaan 2019, tetapi diperiksa BPK, alhamdulillah tidak ada temuan. Tetapi aduan laporan dari masyarakat LSM itu masalah pemanfaatan, azas pemanfaatan, sehingga kami sebagai Pokja dipanggil juga Pak. Nah ini kami ingin tanyakan, bagaimana Pak prosedur pemeriksaan sebenarnya? Kalau pendengaran dari narasumber sebelumnya itu Pak, yang pernah saya dengarkan, itu kan sebenarnya ada prosedurnya Pak, tidak harus memanggil. Ini dari Tipiter Pak, dari Tipiter Polres memanggil Pokja, kemudian Pokja diperiksa terkait bagaimana proses pengadaannya. Nah, maksud saya itu apakah tidak melalui AFIP gitu Pak? Seharusnya kan melalui AFIP Pak, tidak langsung panggil Pokja kan? Itu bagaimana prosedur pemeriksaannya Pak yang sebenarnya? Kemudian yang ketiga Pak, baru-baru ini polisi Pak, Polres minta data, berkirim surat ke UKPBJ, meminta data pengadaan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Seluruh data pengadaan yang ada di Kota Pangkal Pinang mohon disampaikan kepada Polres Tipiter. Apakah seperti itu Pak prosedurnya? Langsung minta ke UKPBJ. Harusnya kan kemarin saya sudah sampaikan juga ke Kepala UKPBJ, jangan dikasih data itu. Karena kita ada kode etiknya, itu kan rahasia negara Pak. Bekas pengadaan tender itu kan bagian dari rahasia negara. Jangan dikasihkan kepada Polres, bahaya, itu kode etik. Harusnya melalui AFIP, itu Pak, kira-kira Pak ya. Nah, gimana pendapat Pak nih, terkait polisi nih minta data nih? Itu. Yang terakhir Pak, mengingat tadi setiap tanggal 17 Pak Muklis pakai baju kopi, saya terkenang Pak, saya kira Pak perlu Pak ya korelasi hubungan antara AFIP, IP selaku
induknya fungsional pengadaan, kemudian Kopri untuk berdampingan dalam hal memberikan pendampingan atau memberikan arahan atau masukan atau bimbingan kepada pelaku pengadaan yang menjalani pemeriksaan atau sebelum menjalani pemeriksaan. Artinya jangan sampai sudah terjadi baru merepotkan pihak-pihak lain. Nah ini Pak, bagaimana pendapat Bapak nih? Saya mohon arahan dan bimbingan nih Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari kami, beli buah di Kota Jember, buah dibeli untuk dimakan. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih, silakan langsung aja Pak Ahmad. Terima kasih Pak ya. Langsung saja kami sampaikan di sini untuk kadaluarsa Pak ya, kadaluarsa untuk tindak pidana korupsi. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu disebutkan kadaluarsanya itu berdasarkan hukuman Pak ya, hukumannya itu. Jadi kalau misalkan hukumannya itu 5 tahun, misalkan suap dan sebagainya itu sekitar, kalau nggak salah ya, mohon izin ya Bapak Ibu, kalau yang apal ya, kira-kira 12 ya, 12 tahun ya. Untuk yang hukumannya misalkan itu berdasarkan hukuman ya, 20 tahun itu bisa hukuman 20 tahun itu masa daluarsanya kalau nggak 18 tahun ya, kurang lebih ya ininya. Daluarsanya nanti kami sampaikan di chat ya Bapak Ibu ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tentang kadaluarsa dari tindak pidana manapun ya, baik maupun korupsi maupun tindak pidana yang lainnya, itu berdasarkan ancaman hukumannya gitu. Kalau pengadaan barang jasa tergantung dari dia disangkakan pasal berapa gitu. Kalau misalkan suap biasanya kalau nggak salah 5 tahun apa 3 tahun ya kalau suap ya Bapak Ibu ya, kalau suap. Tapi kalau untuk pengadaan barang bisa 12 tahun, bisa 18 tahun. Nanti saya cek lagi kadaluarsa dari tindak pidana di bidang pengadaan barang jasa, dan itu berdasarkan tuntutan hukuman. Misalkan tuntutan hukumannya korupsi itu 15 tahun gitu. Nah, itu juga nanti mempengaruhi kadaluarsanya. Kalau suap, kalau nggak 3 tahun, kalau suap ya lebih ini ya, lebih cepat ininya daluarsanya. Kalau dia disidiknya nanti 4 tahun, 5 tahun, udah lupa semua itu Pak suap itu. Tapi kalau misalkan pengadaan barang jasa itu dokumen-dokumennya itu masih lengkap ya Bapak Ibu ya, mau masih 10 tahun aja masih bisa disidik ya. Kalau nggak 12 tahun, 18 tahun ya, tergantung dari tuntutan hukumannya. Untuk yang selanjutnya dari pemanggilan oleh kepolisian. Nah, dalam Perpres 16 ya Bapak Ibu, bahwa kepolisian atau aparat penegak hukum itu kalau ada pengaduan itu harus meneruskan kepada APIP. Itu yang di Perpres ya Bapak Ibu ya. Kalau di lembaga-lembaga tertentu, di instansi tertentu, kadang mereka mengadakan MOU ya, MOU antar kepolisian, kejaksaan. Jadi ada laporan dari masyarakat itu ke APH, ke kepolisian, kejaksaan, kemudian dia akan diteruskan ke APIP gitu ya, yang pernah ber-MOU dengan kepolisian atau kejaksaan. Kebetulan kami MOU ya, tapi kadang yang tidak ber-MOU itu langsung ya. Tapi sebetulnya dari Perpres itu dari pihak APH itu mengatakan bahwa Perpres itu kan peraturan presiden lebih rendah gitu. Saya pakainya undang-undang gitu, kepolisian, kejaksaan gitu. Sehingga dia bisa aja mereka tidak langsung ke APIP. Sebetulnya bagi kejaksaan ya, terutama sudah di ini ya dengan surat edaran
pernah juga di-share di grup Muji Santosa, seharusnya memang kalau ada pengaduan ke kejaksaan itu harus melalui APIP. Itu memang yang kondisi saat ini ya. Untuk proses pendampingan ya, terutama yang IFPI ya, atau pelaku pengadaan yang dari fungsional pengadaan barang jasa, dari DPN sudah membentuk ya Pak ya, Bapak Ibu ya, khusus untuk bidang yang menangani advokasi. Jadi nanti bagian Pak dari, saya lupa namanya, dari DPN, mungkin dari sini juga, dari teman-teman DPN di sini juga ada, silakan langsung koordinasi dengan DPN kalau ada kasus-kasus, terutama yang memang kasus-kasusnya masih proses penyelidikan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah penyidikan, sudah kadang sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan, ya agak susah kadang ini gitu ya mendampingi. Tapi kalau masih dalam penyelidikan, dari pihak barangkali bisa dijembentani IFPI itu melakukan pendampingan, kemudian memberikan masukan kepada APH bahwa proses pengaduan masyarakat itu sebaiknya disampaikan melalui APIP di instansi masing-masing. Mungkin ada lagi Pak, saya juga agak ini pertanyaannya mungkin ada yang belum terjawab Pak tadi. Ini Pak, masih ada Pak, mungkin satu terkait dengan teman-teman kawan-kawan APH itu meminta data. Nah, bagaimana sikap teman-teman UKPBJ? Misalnya dia minta data. Pak, suaranya putus-putus Pak tadi Pak. Oh, data. Oh iya, ya, data itu yang Pak, dia baik. sampaikan. Data ya, pengadaan Pak. Pak. Kita kan ada siap. pengadaan. Ya. Polisi itu minta data. Ya. Semua data pengadaan, baik yang tender, terutama dia tender dia mintanya, bukan non tender. Dia minta data, semua data pengadaan di Kota Pangkal Pinang mohon disampaikan kepada TPTER. Ya, siap. Itu Pak. Baik. Apa yang harus dilakukan UKPBJ kira-kira? Jadi kalau saya menyarankan Bapak koordinasi dengan APIP gitu Pak ya. Nanti APIP yang akan berkoordinasi dengan pihak APH untuk apakah itu diserahkan, biar APIP aja Pak, melalui APIP. Jadi Bapak nanti koordinasi dengan APIP, data-data silahkan serahkan kepada APIP. APIP-nya menganggap itu sebagai terbuka gitu, maksudnya bisa dikasihkan ke kepolisian, ya bisa aja dikasihkan Pak kepolisian. Jadi biar Bapak tidak langsung ke kepolisian, yang ini sebaiknya koordinasi dengan APIP. Nanti APIP seperti apa rekomendasinya, kalau itu masih penyelidikan dan sebagainya memang harus melalui APIP ya. Tapi kalau kasus-kasusnya tertangkap tangan ya Bapak Ibu ya, itu bisa langsung dari pihak penyidik kepolisian, itu bisa, atau KPK atau kejaksaan bisa langsung melakukan yang tertangkap tangan, misalkan suap dan sebagainya. Itu Pak kira-kira jawaban saya. Mungkin dari teman-teman yang lain silahkan kalau ada masukan atau hal yang berbeda. Demikian. Kebetulan Pak, ini kan dari Afif nih Pak, Suhendra tuh. Mohon tambahannya Pak, gimana Pak Afif nih Pak? Apakah ini Pak Suhendra ini. Gimana Pak tanggapan kira-kira Pak? Ini biar kita diskusi. Karena gitu. polisi ini kan mintanya, menurut saya kan tidak wajar nih dia minta. Yang kami khawatirkan, saya bilang sama kepala UKPBJ, yang dikhawatirkan Pak, nanti mereka punya data, mereka mencari, tapi maaf Pak bilang, takutnya mereka mencari kesalahan-kesalahan itu Pak. Nah gimana Pak dapat Pak Suhendra dari Afif nih? Nah, gini, kalau saya itu Pak jawaban normatif saja. Kita lihat kemarin itu sudah terbit peraturan KIP ya, nomor 1 tahun 2021. Apa Pak KIP? KIP 2021. Di situ secara jelas kontrak saja sekarang bukan lagi hal yang rahasia. Kontrak saja bukan rahasia. Ya. Dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung. Jadi apabila kontrak saja yang bukan rahasia, apalagi kalau dokumen-dokumen hanya sebatas data umum pengadaan misalnya.
Nah, kalau saya ingin meneruskan pesan Pak Mudi. Kalau memang teman-teman transparan dan terbuka, tendernya apa tidak ada permainan, ya pede aja Pak, serahkan aja, tidak Oh, masalah. gitu. Uh, Oh, yang bahaya kalau memang kita sembunyikan sesuatu itu yang tidak dikasih. iya, Tapi tidak benar, kalau saya sih saya sepakat dengan Pak Ahmad tadi. Mintalah pendampingan atau pendapat ke Apipnya. Apip ya. Barangkali Apip punya pandangan tersendiri karena peraturan GIP ini kan juga ada celahnya di dalam bahwa terkait dengan hal-hal yang bersifat rahasia itu bisa ditindaklanjuti kembali dalam peraturan yang ada di bawahnya. Barangkali mungkin ada peraturan kepala daerah terkait dengan hal-hal apa yang bisa menjadi rahasia yang tidak boleh dipublish ke umum. Begitu maksud saya, Pak. Oh, artinya kami boleh berarti Pak ya? Boleh Silakan, memberikan data tersebut ke polisi ya? Silakan saja Pak. Tidak Yang menyalahi penting aturan Pak ya? data tersebut itu yang jelas bukan inisiatif Bapak aja, libatkan juga stakeholder terkait, minta pendapat dia. Siap. Terima kasih. Atau kalau mau minta izin Pak Bupati atau Pak Gubernur ya silakan saja. Yang penting mereka tahu. Iya. Siap. Ya karena mereka tidak ada tembusan. Kami koordinasi ke Apip, ternyata tidak ada tembusan ke Apip. Harusnya kan dia langsung ditujukan kepala KPBJ. Nah, tidak ada tembusan ke Apip. Kami tanya ke Apip kan, ada tidak surat dari polisi? Tidak ada katanya. Oh, itu makanya saya nyarankan. Kalau tidak ada ya jangan diberikan, Pak, berarti itu. Iya, makanya saya bilang dengan kepala KPBJ. Jangan diberikan Pak, saya bilang karena bisa tanya dulu dengan Apip kan inspektorat, saya bilang kayak gitu dengan kepala KPBJ, jangan sampai kita membeli, takut disalahartikan atau menyalahi kode etik, itu kan rahasia negara tuh Pak, itu yang kami khawatir itu. Terima kasih penjelasannya Pak Suendra, mohon maaf saya kurang mengerti artinya KIP tadi apa Pak? Komisi Informasi Publik. Apa? Konfirmasi? Ya Pak. Komisi Informasi Publik Pak. Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2021 Pak. Oke, terima kasih Pak Suendra. Terima kasih. Ya, silakan, baik Pak, lanjut Pak. Oke, kita lihat dulu. Sepertinya belum ada penanya nih. Kalau tidak ada penanya, boleh dong saya bertanya Pak. Wah, ini pakarnya yang nanya ini, pakarnya ini. Berat enggak, Pak. Enggak, gini, saya cuma bertanya tips dan triknya. Karena kadang nih, kalau dipanggil sebagai ahli kan ya biasa saja. Kalau sebagai saksi misalnya, teman-teman Pokja pemilihan, di undangan misalnya disuruh menghadap jam 9 pagi. Ternyata pada prakteknya jam 4 sore misalnya. Nah, ini kan banyak yang kejadian gini ya. Bagaimana tips dan trik menghadapi itu? Menghadapi ini kan salah satu wujud tekanan, Pak ya. Tekanan atau pressure dari teman-teman APH bagaimana membuat psikis kita down misalnya. Nah, tips dan trik Bapak ini bagaimana nih, Pak? Ya, baik Pak. Jadi memang setiap APH itu ada ini tersendiri Pak ya. Semacam kebiasaan Pak ya, kebiasaan tersendiri ya. Kalau di KPK itu dipanggil jam 9 ya jam 9 Pak, ininya gitu ya. Halo? Putus ya? Putus nih kayaknya, Mbak. Oh iya, sepertinya putus. Ya, mohon maaf mati tadi. Lanjut Pak ya. Lanjut Pak. Ya, Pak, lanjut, maaf Pak. mati tadi. Jadi biasanya untuk penyidik ya di tiap-tiap instansi memang mungkin menggunakan trik ya, triknya yang tadi Bapak sampaikan di situ, bisa di jam 9 dipanggil, jam 4 gitu ya, baru dilakukan BAP biar capek dulu ya Bapak Ibu ya. Ya,
Kalau kami Pak, sebetulnya kalau kita itu sebetulnya sudah yakin tidak ada korupsi, tindak pidana korupsi dan sebagainya, kita mau dia itu dipanggilnya baru jam 4 ya kita kan kerja di sekarang itu kan bisa online Pak ya. Jadi kalau saya begitu misalkan kita dipanggil jam 9 baru di suratnya jam 9 tahu ternyata disuruh menghadap jam 4 gitu. Kalau saya kerja aja di komputer ini gitu untuk mengalihkan ya ini ya, atau kita pahami lagi kasus-kasus yang mungkin belum selesai maksimal gitu Pak ya. Kadang kita 3 hari itu kan kadang mempelajari satu kasus itu kan bisa agak lama gitu. Jadi kita santai-santai aja sih kalau misalkan memang dari kita memang tidak ada tindak pidana korupsi gitu. Malah kita sih ya santai-santai aja gitu. Memang kalau bisa jadi kalau misalkan melakukan itu ya itu Pak memang agak-agak was-was juga. Tapi meskipun juga tergantung bawaan orang itu gitu. Meskipun kita kadang kita tidak melakukan karena memang dipanggil oleh KPK, dipanggil oleh kejaksaan, oleh kepolisian, padahal kita juga tidak melakukan ya. Kadang kita malamnya bisa tidak bisa tidur juga gitu. Kadang ya tergantung bawaannya mereka sendiri ya Pak ya. Tapi kadang kita kalau sudah berhadapan sih Pak dengan penyidiknya itu kita santai-santai aja ya biasanya gitu. Jadi biasanya awal-awal aja kita yang ada deg-degan gitu ya. Tapi pas begitu ngobrol-ngobrol ya malah biasa aja gitu. Tidak dibayangkan seperti dibayangkan bahwa ini nanti ditekan dan sebagainya di ini gitu. Kalau saya sih seperti itu Pak. Mungkin dari kasus-kasus tertentu bisa aja berbeda Pak. Trik dan tipsnya menghadapi APH. Jadi memang APH itu ininya ya Pak ya barangkali ya Pak ya dari kepribadian itu bisa beda-beda cara mengungkap kasus itu bisa aja melalui seperti itu. Tapi kalau di KPK sih masalah waktu tidak menjadi seperti itu, tidak biasa kalau seperti itu. Kalau dipanggil memang jam 9 ya kalau terlambat biasanya jam 10 gitu baru dilakukan pemeriksaan. Oke, siap Pak. Makasih penjelasannya. Masih ada waktu 4 menit Pak. Kalau diizinkan saya ingin membaca pertanyaan di kolom chat. Tapi pertanyaannya ini kayaknya seputar hukum Pak. Ya. Ya saya akan tampilkan hukum juga ini Pak. Saya kan. Ya benar. Nah gini Pak, bagaimana dengan Undang-Undang Tipikor bahwa kata dapat sudah dihilangkan, yang intinya APH masuk jika terjadi kerugian negara, bukan jika dapat terjadi kerugian negara. Silakan Pak ditanggapi. Ya baik, saya akan nge-share dari pendapat siapa ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Pak ya. Siap. Ya izin share Pak. Kami juga belajar juga lah Pak gitu untuk ini yang kemarin kami dapat share dari ini Pak ya, teman-teman dari Muji Santosa juga gitu. Jadi di sini tindakan memperkaya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara gitu. Jadi di sini karena ada kata-kata dapat ya Bapak Ibu ya, dapat nih, waduh. Jadi begitu ada pengembalian dari yang sebagai tersangka ya Bapak Ibu ya, itu masih tetap dilakukan penuntutan gitu, padahal uangnya barangkali sudah dikembalikan kepada negara, karena dengan kata dapat ini mereka menerapkan bahwa meskipun dikembalikan kerugian negaranya ya masih tetap dipindahnya gitu. Makanya di sini Pak pentingnya APIP ya Bapak Ibu untuk
memeriksa dari kasus itu gitu. Jadi dengan pemeriksaan oleh APIP, begitu ada selisih ya, selisih misalkan ternyata pada saat pemeriksaan barang itu barangnya dari 100 hanya dipasok 70 ya. Berarti ada sisa nih 30 gitu yang merugikan keuangan negara fiktif gitu. Nah, dengan kasus masih di APIP itu pengembalian oleh siapa aja yang terkait dengan kerugian negara itu dikembalikan udah itu sudah selesai karena itu masalahnya adalah administrasi ya, administrasi hukum administrasi yang dipakai, tidak ada dari APIP barangkali melihat tidak ada niat dan perbuatan jahat gitu untuk melaksanakan pekerjaan itu karena salah hitung aja gitu, tidak ada niat dan perbuatan jahat mens rea gitu ya. Itu yang menjadi konsen dari pasal 2 dan pasal 3 ini ya, dapatnya ini yang menjadi permasalahan. Kan kita udah kembaliin gitu. Makanya kami sarankan di sini Bapak Ibu, APIP itu sangat berperan supaya kalau memang tidak ada mens rea, tidak ada niat dan perbuatan jahat, itu kerugian karena administrasi itu bisa dikembalikan kepada negara sih. Kalau saya berpikir seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu ya tentang apa sih merugikan keuangan negara, silakan dibaca di sini ya, di yang kemarin saya dapat dari dosen Fakultas Hukum ini juga Pak Suhendra ini yang ngasih share dokumennya sangat bagus untuk kita baca-baca juga gitu terkait dengan bahan-bahan masalah hukum, karena kalau bisa jadi kadang masalah hukum itu bisa beda persepsi ya Bapak Ibu antar pakar-pakar yang satu dengan pakar yang lain itu agak ada perbedaan persepsi, tapi intinya sih mirip gitu ya. Di sini misalkan niat dan mens rea itu dari tindak pidana ini bisa dibaca ya di sini ya Bapak Ibu, karena kalau bahas tentang ini perlu 1,5 jam lagi untuk khusus membahas masalah perspektif hukum terkait niat jahat dan turut serta dalam pengadaan barang jasa. Demikian. Baik, saya kira cukup jelas Pak ya. Nah, sebelum kita tutup ini, kita minta pendapat Prof. Heglis sekaligus mewakili Pak Muji memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Prof. Apakah perlu revisi Undang-Undang Tipikor pasal 2 pasal 3? Silakan Pak Prof. Ya, kalau Pak Muji kan selalu gitu ya. Ya tidak perlu perpresnya jadi undang-undang lah. Undang-undang Tipikor yang perlu direvisi kan. Jadi oke. Baik, makasih sih Mas Ahmad Fauzan dan Pak Hendra. Jadi kalau menurut saya poinnya yang disampaikan Mas Ahmad Fauzan tadi, yang penting ya kita tidak ada niat jahatnya gitu kan. Apapun kita dipanggil ya kita ya tenang-tenang aja gitu. Makanya poin itu tadi, saya bilang kalau ada pemanggilan ya anggap aja jalan-jalan, mau ke apa namanya Polda, mau ke Kejati, anggaplah dapat SPPD gitu kan, jalan-jalan makan di tol gitu ya, rest area gitu kan. Karena yang penting itu tadi, selalu yang ditanyakan ke Boja apa? Anda nggak Anda menerima sesuatu? Ada nggak intervensi dari pimpinan Anda? Intinya dua hal itu tidak dilakukan, walaupun mungkin namanya kesalahan yang sampai Pak Muji, salah itu sangat mungkin terjadi. Dan itu terjadi di kami pun. Pokja pun akan mungkin mengalami, mungkin dalam berita acara ada kesalahan secara tanggal, secara apa namanya penulisan penyedia. Nah, ini sangat mungkin sekali terjadi gitu. Nah, jadi kalau saya melihatnya di Mas Ahmad Fauzan, selama tidak ada niat jahatnya tadi, saya kira ya kita sebagai pelaku pengadaan ya aman dan nyaman saja kan gitu saja sih. Mungkin gitu sih. Terima kasih Mas Ahmad Fauzan, Pak Suhendra. Mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan pencerahan yang luar biasa nih buat teman-teman, dan jangan bosan nih Pak Ahmad Fauzan nanti untuk ke depan bisa memberikan materi-materi lain ya tentang terkait dengan apa namanya, baik terkait dengan pengadaan barang jasa.
Gitu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Soendra. Baik. Terima kasih Pak Mulhis atas atensinya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Ahmad Fauzan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi materi dari bekal pengadaan barang jasa ini sebetulnya sebagai introspeksi dari kami, saya terutama, bahwa dalam pengadaan barang jasa, pelaku pengadaan barang jasa, kita harus selalu berintegritas dan tentu profesional. Profesional ini harus mengetahui semua ketentuan-ketentuan yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi profesional dan integritas ini dua hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi harus ada sebagai dipisah satu sama yang lainnya untuk mendukung kerja kita sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan ke depan kami berharap masalah korupsi dalam pengadaan barang jasa ini mungkin bisa berkurang, paling tidak kalau bisa habis, paling tidak berkurang lah. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement-nya dari Pak Ahmad Fauzan. Baik, Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan yang telah hadir memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Dan tentu saja terima kasih pula ke Bapak Ibu yang bersedia menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai. Apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara